Halo, balik lagi bareng gue, Fredius. Di video kali ini gue akan bahas nih beberapa hal yang perlu lo tahu nih tentang iPhone 12 sebelum membeli. Yang kita tahu seri 12 ini tuh rilis di bulan Oktober ya, tahun 2020. Berarti umur di tahun ini sudah 2 tahunan ya. Yang artinya iPhone itu masih sangat layak dibeli di tahun ini dan untuk beberapa tahun ke depan. Kita bisa lihat nih dari iPhone XR dan iPhone 11 yang masih banyak peminatnya. Padahal tahun rilisnya itu di tahun 2018 dan 2019. Yang artinya umur iPhone tersebut itu adalah sudah 3-4 tahunan. Alasannya ya karena harganya sudah turun dan performanya masih sangat bisa diandelin di tahun ini. Mungkin di tahun depan atau tahun berikutnya iPhone 12 ini akan turun harganya juga dan menjadi best seller seperti iPhone XR dan iPhone 11. Di video ini hanya opini gue pribadi ya, mungkin bisa jadi referensi nih sebelum kalian beli. Simak videonya, let's play a video. Kenapa lo harus beli di tahun ini? Yang pertama, iPhone 12 ini usianya masih terbilang sangat muda ya. Masa hardware di iPhone ini masih sangat oke. Dan kemungkinan sudah diganti atau rekondisi itu masih jarang ya. Dan kemungkinannya lagi dapat BH real nih di angka 90% ke atas masih sangat bisa. Karena yang gue baca dari sebuah artikel, masa hardware handphone itu maksimal di usia 4,7 tahunan. Dan harus diganti. Berbeda dengan barang elektronik lainnya seperti laptop, TV, dan lain-lain yang masanya sampai 6-7 tahunan. Tapi lo nggak perlu khawatir ya, karena nggak diharuskan juga nih asal performa masih oke dan tidak ada kendala tidak perlu diganti hardware-nya. Cuma mungkin performanya agak turun saja ya. Yang paling penting untuk 4 tahun ke depan masih bisa dapat update software terbaru. Mungkin gampangnya seperti ini, kita bisa lihat dari iPhone 6s sampai 7 Plus yang tidak menerima update iOS terbaru dan rata-rata umur kedua iPhone tersebut di angka 6-7 tahunan. Alasan selanjutnya adalah di layarnya. iPhone 12 ini sudah Super Retina XDR OLED dengan ukuran layar 6,1 inci yang siap memanjakan mata lo. Dengan desain flat yang bikin nyaman digenggam dan bikin betah deh. Dan tentunya iPhone 12 ini sudah support 5G ya, yang walaupun di Indonesia 5G ini belum merata. Mungkin akan berguna di kemudian hari atau tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya yang paling berasa adalah baterainya sih. Dengan panel Super Retina XDR OLED, tapi iPhone ini baterainya masih awet. Mungkin karena iPhone 12 ini sudah menggunakan Apple A14 Bionic yang jauh lebih hemat dari Apple A13 dari generasi sebelumnya. Selanjutnya kita bahas dari kameranya. Pada mode malam pada kamera iPhone ini, kalau menurut gue sih perfect banget sih, hasilnya memuaskan. Dari pengalaman gue pakai, mode malam iPhone ini adalah maksimal di angka 10 detik. Jadi semakin gelap objek yang akan lo foto, semakin banyak detik yang akan dipakai. Jadi hasil yang didapatkan akan semakin terang. Gue pernah pakai di kondisi kamar yang benar-benar tidak ada cahaya ya, alias semua lampu gue matiin. Dan hasilnya menurut gue tuh cukup baik. Objek bisa terlihat walaupun tidak begitu jelas, ya mungkin sekitar 70%-an. Selanjutnya pengalaman gue merekam video dengan menggunakan iPhone ini. Kalau menurut gue ini tidak begitu smooth ya seperti di iPhone 12 mini. Karena tangan gue tuh tremor ya, jadi gue berasa banget bedanya. Kalau gue lebih pilih ke iPhone 12 mini atau 12 Pro. Kalau untuk bikin konten video ya. Beda lagi kalau lo pakai gimbal. Tapi dari hasilnya yang gue puas sih, apalagi tambah aplikasi pihak ketiga seperti ProMovie dan Focus Live yang bakal bikin hasilnya makin anjir. Rekam video di kamera depan dan belakang iPhone 12 ini tuh sudah support 4K 60 fps ya tentunya. Tapi untuk mode wide di kamera depan dan belakangnya di iPhone 12 ini agak berbeda. Wide di kamera belakang tuh lebih lebar jangkauannya daripada wide di kamera depan. Dan yang gua suka adalah bukaan mode portraitnya yang bisa lo maksimalin sampai 1,4. Jadi hasilnya lebih bokeh dan makin anjir. Tapi sayang di iPhone 12 ini tidak dibekali lensa LiDAR seperti iPhone 12 Pro maupun 12 Pro Max. Berikutnya kita bahas nih performa bermain game ya. Gue puas tapi agak cukup kecewa sih. Kalau dibilang untuk main game, iPhone itu oke banget ya. Dengan chipset A14 Bionic, layar OLED dan ukuran layar 6,1 inci, ini sih bikin makin betah dan nyaman buat main gamenya. Apalagi bobotnya yang lebih ringan ya dari iPhone XR dan 11. Serius, ini berasa enteng di tangan dan gak ngerasa pegel ya. Tapi yang bikin gue kecewa sih iPhone ini agak berasa cepet hangatnya ya. Jadi di tangan agak mengganggu, apalagi gue bermain game gak pakai case. Tapi yang cukup menarik adalah tidak begitu boros untuk bermain game ya, baterainya awet. Selanjutnya yang gak ada di seri 12 ke bawah, fitur Face ID di iPhone 12 ke atas sudah bisa membuka Face ID menggunakan masker. Gue pernah coba nih buka Face ID menggunakan masker dan helm, bisa.
tapi nggak begitu responsif ya. Tapi ini berguna banget nih, jadi gua nggak perlu copot masker kalau pas lagi ada kerjaan di luar. Selanjutnya adalah fitur MagSafe. Pada 12 seri ke atas bisa nempel di bagian casing belakang. Jadi enak banget pas lo kehabisan baterai dan nggak ribet nih pakai kabel USB. Ya walaupun harganya terbilang mahal sih kalau yang ori. Mungkin lo bisa pakai merek sebelah ya yang fiturnya sama dan harganya di bawah harga yang ori. Mungkin itu dulu video kali ini. Kalian bisa membagikan pengalaman kalian di kolom komentar biar bisa nih jadi referensi buat yang lainnya sebelum membeli. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.